Shalom. Selamat hari Minggu bagi seluruh warga jemaat dan peserta ibadah live streaming. Dan selamat datang Bapak Ibu Saudara-saudari dan jemaat yang baru pertama kali beribadah di gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Penekanan warta jemaat Rantepao Minggu 4 Januari 2026 yaitu pada poin nomor 4, ibadah Epifani dilaksanakan pada hari Selasa 6 Januari 2006 pada pukul 17 di gedung Gereja Jemaat Rantepao. Pada poin 18, kegiatan pelayanan usia indah lansia Jemaat Rantepao. Pertemuan lansia untuk membicarakan Natal Lansia Toraja Utara gabungan GOW akan dilaksanakan pada Senin 5 Januari 2006 pada pukul 9 di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Atas perhatian seluruh para lansia Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin 20, berita Jemaat Rantepao. Disampaikan kepada warga Jemaat Rantepao bahwa Bapak Gerson Kawan Nalombe tidak berada di tempat, izin mulai pada hari Minggu 4 Januari 2006 sampai 10 Januari 2006 untuk menghadiri acara pemakaman almarhum Sarah Limbong atau nenek di Simbuang. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin nomor 21, pelayanan sakramen baptisan kudus anak. Pelayanan sakramen baptisan kudus anak dilaksanakan pada hari Minggu 4 Januari 2006 dalam ibadah Jemaat Rantepao pada pukul 16 WITA, yaitu satu, anak kekasih Mikaelo Makinawa Tandiseno, anak dari Bapak Benyamin Tandiseno dan Ibu Hisiana Kaham. Yang kedua, anak kekasih Kalensio Nobel Nurung, anak Bapak Ivan Nurtanio Nurung dan Ibu Nova Kombong Nobel. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin nomor 22, pelayanan peneguhan CD. 1. Pelayanan peneguhan CD Saudara Fabio Edgarsio Tandisene, anak dari Bapak Benyamin Fabio Edgarsio Tandiseno, anak dari Bapak Benyamin Tandiseno dan Ibu Hisiana Kaham, dilaksanakan pada hari Minggu 4 Januari 2006 dalam ibadah Jemaat Rantepao pada pukul 16 WITA. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Yang kedua, pelayanan peneguhan CD Saudara Julianus Atto Sumule, dilaksanakan pada hari Minggu 11 Januari 2006 dalam ibadah Jemaat Rantepao pukul 18 WITA. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Pada poin nomor 23, ibadah syukur. Ibadah syukur keluarga Ibu Adolfina Paulus di kelompok pelayanan 3 dilaksanakan Senin 5 Januari 2006 pukul 11. Yang kedua, ibadah syukur keluarga Martin Tulak Madoi di kelompok pelayanan 3 dilaksanakan 6 Januari 2006 pukul 17. Poin 24, pelayanan pemberkatan perkawinan. Jika tidak ada halangan akan dilaksanakan pelayanan pemberkatan perkawinan kepada yang pertama, Saudari Rante Pabunga, anak dari Bapak Matius Sarunan dan Ibu Yuni Pabunga dengan Saudara Naftali Dalangi, anak dari Bapak Tiboyong dan Ibu Tiku, dilaksanakan pada Kamis 8 Januari 2006 pukul 9 di gedung Gereja Jemaat Batu Piak Klasis Kesuk Malenong. Resepsi perkawinan pada hari yang sama di Tongkonan Tok Bu Batan Padang. Yang kedua, Saudari Rosalina Musuk Ramba, anak dari Bapak Benyamin Ramba almarhum dan Ibu D. Paembonan dengan Saudara Edi Mahardika Masiri Payung, anak Bapak Nikolas Payung dan Ibu Dina Lapik, dilaksanakan Sabtu 10 Januari pada pukul 9 di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao Klasis Rantepao. Resepsi perkawinan pada hari yang sama pada pukul 12 di Toraja Prince Hotel. Ibadah persiapan perkawinan Saudara Rosalina dan Mahardika dilaksanakan pada hari Senin 5 Januari pukul 17 di rumah kediaman kelompok pelayanan 3. Yang ketiga, Saudara R2 Wandi Palangiran, anak dari Bapak Purnawirawan AKP Welem Runga dan Ibu Nurdina dengan Saudari Hesti Angwelina Boro, anak Bapak Benyamin Boro dan Ibu Maria Tandi Padang pada Kamis 15 Januari pukul 9 WITA di gedung Gereja Toraja Jemaat Kalintiong. Resepsi perkawinan hari yang sama jam 12 di Tongkonan Tanete, Dusun Kalintiong, Kecamatan Salu Sopai. Yang keempat, Saudara Milianus Pasang, anak dari Bapak Martin Pasang dan Ibu Luciana Tandi Sosang dengan Saudari Krisita Abigail, anak dari Bapak Lukas Londong dan Ibu M. Sukarni Legiowati,
dilaksanakan Sabtu 17 Januari pukul 9 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao, dan resepsi pada hari yang sama pukul 12 di Rumah Kediaman Mempelai Perempuan di Rembon. Mohon dukungan warga Jemaat Rantepao. Berita duka cita, telah meninggal dunia Bapak Yohanes K. Patulak Kalo, orang tua dari Bapak Penatua Agustinus Rerung atau Bapak Vita, pada hari Jumat 2 Januari 2006 di Rumah Sakit Laki Padada. Jenazah sekarang berada di Rumah Kediaman Durian, Lembang, Randan Batu, Makale. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin 26, ibadah penghiburan. Ibadah penghiburan keluarga almarhum Laberti Noverdik Pangua, Papa Kiti di kelompok pelayanan 2 dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Januari 2006 pukul 18 WITA. Doa pemindahan jenazah almarhum Laberti Noverdik Pangua di Ketongkonan TT dilaksanakan pada hari Minggu 11 Januari 2006 pukul 14.00. Pada poin 27, kegiatan tim verifikasi yang akan dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Sabtu tanggal 12 sampai 17 Januari 2006 pukul 14 WITA sampai dengan selesai di ruang konsistori Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Sasaran verifikasi seluruh bendahara baik di tingkat jemaat maupun kelompok yang ada di lingkungan Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tambahan warta jemaat ada 2. Yang pertama, ibadah penghiburan almarhum Barang Nenek Kane, ibu dari Papa Kane dan Mama Alvaro di Bubuk Barupuk dilaksanakan pada hari Rabu 7 Januari 2006 pukul 11 WITA dilayani oleh Jemaat Rantepao. Yang kedua, telah meninggal dunia Bapak Pendeta Papa Pangloli, orang tua dari Bapak Penatua Domingus atau Bapak Dion, pada hari Sabtu 3 Januari 2026 di Makassar. Jenazah sekarang berada di Rumah Kediaman Makassar. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Demikian penekanan warta jemaat. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Masih dalam suasana tahun baru. Kita bersyukur atas hidup, kesehatan, keluarga, dan persekutuan yang Tuhan anugerahkan. Sehingga boleh menikmati persekutuan hari ini sebagai keluarga Allah. Mari siapkan hati memuliakan namanya dalam tuntunan tema Dialah sumber hidup dan berkat. Mari sejenak kita bangkit berdiri, mulia, mulia namanya.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera Allah Tritunggal bagi kamu sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di ruangan ini juga yang sedang mengikuti ibadah ini secara virtual. Menjalani kehidupan kita tak tersembunyi di hadapan Tuhan bahwa kita acap kali melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki mengakibatkan dosa dan kesalahan. Di saat ini kita datang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa yang penuh kasih, saat ini kami datang kepadamu dengan hati yang hancur, mengakui segala dosa yang kami perbuat. Kami sering menyakiti hatimu dengan melupakan bahwa Engkaulah sumber hidup. Kadang kami menyia-nyiakan dan tidak menggunakan berkat-Mu dengan baik dan benar. Ya Tuhan, ampunilah dan pulihkanlah kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan,
berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Kita akan bersama-sama bermazmur lewat Mazmur 147 ayat 12 sampai ayat yang ke-20, dibaca secara alternatif antara majelis gereja dan jemaat. Mazmur 147 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, Pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia mengokohkan palang pintu gerbangmu. dan memberkati anak-anakmu yang ada di antara, Ia memberikan damai sejahtera kepada daerahmu. dan menyayangkan engkau dengan gandum-nya, Ia mengirim janjinya ke bumi. dengan segala firman-Nya yang baru. Ia menurunkan salju seperti bulu domba. Ia melemparkan hujan esnya seperti pecahan batu. Ia mengirim firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia mengembuskan anginnya, lalu air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Amin. Nang melo tuum pudi-pudi buang tang. Napa bantapa, ku sorang
Kita mohon kuasa Roh Kudus dalam membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan yang kita akan baca dalam ibadah ini. Kita satu dalam doa. Segala kemuliaan bagimu ya Allah Tritunggal di tengah-tengah persekutuan kami selaku sidang jemaat-Mu di Jemaat Rantepao di sini. Dalam melihat dan menyaksikan betapa baiknya Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami, terus mengaruniakan hidup yang kami jalani hingga pada saat ini, di minggu yang pertama di tahun 2026 ini. Kasih setia Tuhan menjadi bagian kehidupan kami, dan kami berbahagia bersuka cita berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami, baik yang ada bersama-sama kami setiap hari maupun yang datang dari berbagai tempat, ada bersama dengan segenap keluarga dalam suasana sukacita dalam nuansa tahun baru yang kami jalani sampai pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menghimpunkan kami lagi satu dengan yang lain dalam persekutuan ibadah kami di hadapan-Mu pada ibadah pukul 9 saat ini. Juga kekasih-kekasih kami yang sedang mengikuti ibadah ini secara virtual. Kami sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan bagian-bagian dari firman-Mu. Engkau ya Allah Roh Kudus memenuhi hati kami di dalam membaca dan merenungkan bagian-bagian dari firman-Mu. Kuasailah kami, baik hamba-hamba-Mu yang telah mempersiapkan diri untuk membacakan bagian-bagian dari firman-Mu, hamba-Mu yang akan menguraikannya, dan sidang jemaat yang akan mendengarkannya. Kami semua diperlengkapi oleh Tuhan, dimampukan untuk kembali ke dalam kehidupan kami, melakukan kehendak-Mu sebagaimana firman-Mu pada hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap membaca dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 14. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah pujian dan katakanlah, Tuhan, selamatkanlah umat-Mu, sisa orang Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung-ujung bumi. Di antara mereka ada orang yang buta dan orang lumpuh, ada perempuan yang sedang mengandung bersama perempuan yang melahirkan. Suatu kumpulan besar mereka akan kembali ke sini. Dengan menangis mereka akan datang, dengan memohon-mohon mereka akan kubawa. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata. Di sana mereka tidak akan tersandung, sebab akulah Bapa Israel, anak Efraim, anak sulungku. Dengarkanlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub,
telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebaikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing, domba, dan lembu. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi, mereka tidak akan merana lagi. Pada waktu itu anak dara akan bersukaria menari-nari bersama orang-orang muda dan orang-orang tua. Aku akan mengubah duka cita mereka menjadi sukacita, akan menghibur dan membuat mereka gembira lepas dari kedukaan mereka. Aku akan memuaskan para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan kenyang dengan kebaikanku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Efesus pasal 1 ayat ke-3 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan, kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah anugerah-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Di dalam Dialah kami diberi warisan, kita yang dari semula sudah dipilihnya sesuai dengan maksud Allah yang mengerjakan segala sesuatu menurut keputusannya dan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itulah yang jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Haleluya. Bacaan kita selanjutnya dari Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Kita membaca Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dia dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu.
Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, Dia yang datang sesudah aku telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, anak-anak yang diberkati Tuhan, kita akan merenungkan tema dalam sepekan ini menjiwai seluruh kehidupan kita. Dialah sumber hidup dan berkat. Dialah sumber hidup dan berkat. Belumlah terlambat kalau hari ini saya menyapa Bapak Ibu selamat tahun baru bagi kita semua. Kita bersyukur bahwa Tuhan mengaruniakan kita kehidupan untuk kita jalani dan memperkenankan kita melangkah ke dalam tahun 2026 kini kita hidupi dan kita jalani pada hari yang keempat, minggu yang pertama di tahun 2026 ini. Kita dimungkinkan untuk menjalani hidup kita masih bernapas. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang kita jalani, hidup bernapas, tidak sekedar hidup sebagaimana yang dimaksudkan oleh tema kita pada hari ini, yaitu Dialah sumber hidup dan berkat. Hidup yang dimaksudkan di dalam bacaan kita, dalam teks bacaan kita, khususnya dalam ayat 4 itu, ialah dari akar kata sue. Sue itu adalah tidak sekedar bernafas. Kalau bernapas atau hidup itu secara biologis itu adalah bios. Bios itu bernafas hidup. Dan orang percaya, orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan tidak sekedar bios itu. Tetapi jauh dari itu ialah sue. Sue itu adalah hidup yang diberikan oleh Allah, hidup dalam relasi yang baik, hidup dalam relasi yang intim dengan Tuhan. Sue. Sehingga kita tidak sekedar hidup, dan hidup yang dimaksudkan di dalam teks bacaan kita tidak sekedar kita bernafas, tetapi dalam relasi yang baik dengan Tuhan, dan ini hidup yang dikaruniakan oleh Tuhan. Karena itu ya, pandanglah orang di sebelah kiri kanan Bapak Ibu, apakah, dan ucapkan bersyukur masih soe. Ya, soe.
Zoe itu adalah dalam teks Yunani tidak sekedar bernafas, tidak sekedar hidup, apalagi hidup tanpa makna dan hidup menggantungkan kehidupannya kepada hal-hal dunia, tidak. Tetapi yang dimaksudkan di sini ialah hidup yang sepenuhnya tergantung kepada Allah dan hidup yang diberikan oleh Allah, hidup dalam relasi dengan Allah. Berbicara tentang teks bacaan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam 4 bacaan kita dari Mazmur pasal 147 tadi, kita membaca tentang semua yang kita baca itu berbicara tentang hidup, hidup tentang zoe, hidup yang dikaruniakan oleh Allah. Kalau dalam Mazmur pasal 147 di sana adalah puji-pujian atas pemeliharaan dan kepedulian Allah. Pemeliharaan itu adalah hidup. Kita hidup ini karena dipelihara oleh Allah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sekali lagi, tidak hanya sekedar bernafas, tetapi hidup ini adalah relasi kita dengan Tuhan. Dan karena itu kalau walaupun bernafas tetapi tidak berelasi dengan Tuhan, itu adalah mati. Karena itu orang yang mati dalam Kristus sesungguhnya dia adalah hidup. Dan sebaliknya, walaupun bernafas tetapi tidak di dalam Kristus, maka sesungguhnya dia adalah mati. Dia tidak memiliki hidup itu, zoe yang dikatakan di dalam teks bacaan kita. Dan ini yang diagungkan oleh pemazmur terhadap pemeliharaan Allah, terhadap kehidupan yang diberikan oleh Allah itu. Pun yang kita baca di dalam Yeremia pasal 31 bacaan kita adalah nubuatan tentang pemulihan yang dinyatakan oleh Allah, yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada umatnya. Tentang pemulihan dari keterpurukan kehidupan mereka. Pemulihan setelah masa pembuangan. Kita tahu kalau orang yang dibuang itu adalah hidupnya tentu tidak enak, hidupnya tidak senang, hidupnya kacau balau. Dan Allah melalui Nabi Yeremia menyampaikan dan menubuatkan tentang kelepasan dan tentang pemulihan yang dilakukan oleh Allah kepada umatnya. Dan pemulihan di sini juga adalah hidup itu. Ialah bahwa Allah memanggil mereka untuk hidup di hadapannya. Sebagaimana yang dikatakan juga di dalam Efesus pasal 1 yang telah kita baca. Bacaan kita dari Efesus pasal 1 itu adalah puji-pujian atau sering dalam liturgi kita sebut sebagai doksologi, puji-pujian atas kebaikan Allah. Puji-pujian mengenai keselamatan yang Allah nyatakan, dan keselamatan itu sama dengan hidup. Dan itulah yang dikatakan di dalam bacaan kita, hidup itulah yang disampaikan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 18 yang melahirkan tema kita, dialah sumber hidup dan berkat. Ini mau menyatakan sebagaimana konteks dari Yohanes ini ialah bahwa ketika itu banyak orang yang menggantungkan kehidupannya kepada hal-hal dunia, kepada ajaran-ajaran yang lain yang menyimpang dari ajaran yang sehat, bahkan merendahkan Kristus dan tidak mengakui tentang keilahian Kristus itu. Lalu dalam bacaan kita penekanannya itu dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Penekanannya itu adalah bahwa Yesus itu adalah firman, Yesus itu adalah logos. Firman yang telah menjadi manusia. Dan sebelum dunia dijadikan, dia sudah ada. Dari kekal hingga kekal. Kalau dalam kitab Wahyu dikatakan, akulah Alfa dan Omega, akulah yang awal dan yang akhir. Itu adalah Yesus yang tidak terikat
dengan waktu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan kita dan di dalam Dialah kita memperoleh hidup itu. Dan hidup itulah yang kita jalani, yaitu hidup yang berelasi dengan Tuhan, yang kita nyatakan, yang kita wujudkan dalam relasi kita dengan sesama. Karena itu kalau orang mau mengatakan relasinya baik dengan Tuhan lalu relasinya kurang baik dengan sesama, itu tidaklah benar Bapak Ibu. Hidupnya kelihatannya saleh. Tidak ada waktu yang dilewatkan tanpa ibadah, tetapi hidupnya adalah hidup yang kosong, hidup yang tidak bermakna, dan itu adalah hidup sekedar hidup yang disebut dengan bios. Hidup yang sekedar bernafas, tetapi tidak memiliki relasi, tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan yang tercermin dalam berelasi dengan sesama. Dan hidup ini Bapak Ibu saudara-saudara kita nikmati dan kita alami dalam sepanjang kehidupan kita, khususnya di tahun 2025 yang lewat. Dan hidup ini jugalah yang kita akan hidupi dalam menjalani hidup kita di tahun 2026 yang kini kita jalani pada hari yang keempat saat ini. Masalahnya ialah banyak orang percaya kurang mampu melihat di dalam hidupnya dan sungguh-sungguh yakin tentang Allah itu adalah sumber hidup dan sumber berkat. Karena itu pertanyaan mendasar bagi kita ialah bagaimana kita dengan sungguh-sungguh mau mengenal dan mengetahui bahwa Allah adalah sumber hidup dan sumber berkat di dalam kehidupan kita. Pengakuan biasa saja kita katakan. Pengakuan yang klasik Allah adalah sumber hidup dan sumber berkat. Tetapi kenyataan di dalam kehidupan kita, dan karena itu pada hari ini bagaimana dalam hidup ini kita sungguh-sungguh memahami tentang Allah adalah sumber hidup dan berkat dalam kehidupan kita. Karena itu yang pertama Bapak Ibu saudara-saudara, yang pertama ialah kita tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia. Yang paling banyak mengenal, yang paling mengenal suami itu adalah istri. Yang paling mengenal istri itu adalah suami. Anak-anak, karena apa? Karena hidup bersama. Dekat. Kalau kita mengenal dan kita hidup di dalam Kristus, kita dalam miliknya dan kita hidup di dalam Dia, maka dengan sungguh-sungguh kita akan mengenal bahwa inilah hidup, ini adalah berkat, dan karena itu kita sepenuhnya mengharapkan itu dan sepenuhnya tinggal di dalam Dia. Karena itu yang pertama ialah harus tinggal di dalam Dia. Tanpa kita tinggal di dalam Dia, kita tidak akan mengenal dan sungguh-sungguh tidak akan menghayati dalam hidup ini bahwa hidup ini adalah pemberian Allah, hidup ini ada dalam pengetahuan Allah, hidup ini adalah dalam kendali Allah, dan berkat yang kita alami dalam hidup ini adalah dari Allah. Tanpa hidup di dalam Dia, tanpa tinggal di dalam Dia, bisa saja orang mengatakan ini adalah kekuatan saya sendiri. Ini adalah tanda kemapanan ekonomi saya, tanda bahwa saya memang berjuang. Tetapi ketika kita tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Dia yaitu bahwa firman-Nya menjadi bagian kehidupan kita, maka yang ada itu ialah segala hal yang kita hadapi dalam hidup ini kita lihat di dalam relasi kita dengan Tuhan. Dan karena itu kalau dalam bagian lain firman Tuhan dikatakan dalam Yohanes pasal 15, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu,
mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Masalahnya ialah banyak orang yang meminta dulu, nanti lihat dulu, nanti ada hasil, baru sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan. Tetapi itu terbalik. Tetapi untuk mengenal dan untuk sungguh-sungguh mengetahui dalam hidup kita tentang hidup yang dikaruniakan oleh Allah itu, ialah tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia, tidak sekedar melekat. Sebab dengan tinggal di dalam Dia, kita mendapat aliran, kita mendapat asupan kehidupan itu. Sama halnya dengan pohon, ketika batang itu melekat dengan baik, itu akan menghasilkan buah. Kita tidak sekedar melekat tetapi akan tinggal. Buah saja yang hanya melekat itu akan menghasilkan buah. Apalagi kalau kita yang tinggal di dalam Dia, dalam kehidupan kita, maka kita akan hidup sebagaimana hidup yang sesungguhnya yang dikaruniakan kepada kita dan kita jalani di tahun 2026 ini. Kita tinggal di dalam Dia dan kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh dan kita mengalami kehidupan hidup yang dikaruniakan itu. Berkatnya nyata dalam kehidupan kita. Tidak hanya yang nampak di mata, tetapi juga menjadi orang-orang yang berhikmat, menjadi orang-orang yang penuh kasih di dalam kehidupan ini. Itu adalah berkat-berkat Allah yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sungguh-sungguh memahami dan mengenal tentang hidup itu melalui perjalanan kehidupan kita setiap hari bersama dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu, ketika mereview kehidupan kita di tahun 2025, kita akan mengatakan sungguh luar biasa kasih Tuhan. Ketika kita mengingat-ingat tentu suka duka kehidupan yang dijalani, jatuh bangun. Ada yang mengalami duka cita, ada yang kehilangan orang-orang terkasih mereka, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang belum mendapatkan pekerjaan, dan berbagai hal. Tetapi dalam kebersamaan dalam Tuhan, dalam pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, karena dalam relasi yang baik dengan Tuhan, maka di sana kita melihat bahwa sungguh Tuhan hadir dalam kehidupan kita, memberi hidup itu, memberi kekuatan, memberi anugerah di dalam menjalani kehidupan kita. Dengan demikian maka kita semakin memberi hidup kita dan menggantungkan hidup kita hanya kepada Allah, bukan kepada hal-hal dunia, bukan kepada kekuatan kita, bukan pada apa yang ada pada kita. Banyak hal yang ada di sekeliling kita yang bisa memengaruhi kehidupan kita. Apalagi di dunia sekarang ini, orang maunya yang instan, serba cepat mendapatkan hasil yang banyak. Dengan berbagai hal, anak-anak kita pikir kita ada di kamar belajar dengan gadgetnya. Tahu-taunya datang tagihan, misalnya tagihan judi online-nya sekian. Anak-anak kita pikirnya bahwa anak-anak kita belajar misalnya, tetapi apa yang terjadi? Mereka menghabiskan waktu untuk game. Orang tua misalnya ada di dalam rumah, secara fisik hadir satu dengan yang lain, tetapi dari sisi kehadiran dari hati mereka sungguh jauh. Semua itu ada memengaruhi kehidupan kita di hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dengan masing-masing sibuk dengan gadget yang ada di tangan,
secara fisik ada tetapi sungguh-sungguh tidak mengalami kehadiran satu dengan yang lain. Di tahun 2026 ini Bapak Ibu Saudara-saudara, pengalaman bersama hidup dengan menggantungkan hidup kita kepada Allah akan kita alami, dan di dalamnya kita sungguh akan menyaksikan bahwa hidup yang Tuhan berikan itu hidup yang bermakna yang kita patut jalani. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, benar-benar bahwa hidup ini kita jalani dalam sepenuh-penuhnya tergantung kepada Allah, mengharapkan dan menantikan tuntunan dan penyertanya senantiasa di dalam hidup kita. Tidak dengan hal-hal dunia yang bisa memengaruhi kehidupan kita dan iman kita. Tetapi hidup ini adalah hidup yang sudah dikaruniakan oleh Allah, dan baiklah kita jalani dalam relasi yang benar dengan Allah yang tercermin dalam relasi dengan sesama. Kita hening, kita saat teduh Bapak Ibu Saudara-saudara, yakinlah dengan sungguh bahwa Allah sebagai sumber hidup dan sumber berkat, berarti Dialah yang satu-satunya dalam hidup kita. Berhentilah mengandalkan dunia, berhentilah mengandalkan diri sendiri, berhentilah mengandalkan manusia, tetapi sepenuhnya dan yang utama kita memandang kepada Kristus sebagai pemilik hidup itu, dan hidup itu telah diberikan bagi kita untuk kita hidupi baik di dunia ini maupun hidup di dunia dan langit, bumi dan langit yang baru. Kita naikkan doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bersama-sama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, kita mengungkapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan. Dan saat ini berdasarkan pengakuan iman Athanasius, demikian: barang siapa yang ingin diselamatkan, maka lebih dahulu dari segala sesuatu ia perlu berpegang teguh pada iman yang am. Jika orang tidak memelihara iman yang am, utuh dan tak bercela, maka tidak diragukan ia akan binasa untuk selama-lamanya. Iman yang am ialah bahwa kita menyembah Allah yang satu dalam Trinitas dan Trinitas di dalam kesatuan, tanpa mencampur adukan oknum-oknum dan tanpa memisahkan satu. Sebab oknum Bapa adalah lain, Anak adalah lain, Roh Kudus adalah lain. Tetapi Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah satu keilahiannya, sama kemuliaannya dan sama kekal keagungannya. Sebagaimana Bapa, demikianlah Anak, demikianlah Roh Kudus. Bapa tidak diciptakan, Anak tidak diciptakan, Roh Kudus tidak diciptakan. Bapa tidak terhingga, Anak tak berhingga, Roh Kudus tak berhingga. Bapa adalah kekal,
Anak adalah kekal, Roh Kudus adalah kekal, namun bukan tiga yang kekal, melainkan satu yang kekal. Sebagaimana bukan tiga yang tidak dan bukan tiga yang tak terhingga, melainkan satu yang tidak terciptakan dan satu yang tak terhingga. Sama seperti Bapa adalah Maha Kuasa, Anak adalah Maha Kuasa, Roh Kudus adalah Maha Kuasa, namun bukan tiga Maha Kuasa, melainkan satu yang Maha Kuasa. Seperti Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, dan namun tidak ada tiga Allah, melainkan satu Allah. Seperti Bapa satu Tuhan, dan namun tidak ada melainkan satu Allah. Seperti Bapa adalah Allah, demikianlah Bapa tidak diciptakan dan tidak diperanakan. Anak tidak dibuat, tidak diciptakan, tetapi diperanakan oleh Bapa. Oleh Roh Kudus tidak dibuat, tidak diciptakan, dan tidak diperanakan oleh, tetapi keluar dari Bapa dan Anak. Jadi ada satu Bapa, bukan tiga Bapa. Ada satu Anak, bukan tiga. Ada satu Roh Kudus, bukan tiga Roh Kudus. Dan di dalam Trinitas itu tidak ada yang lebih dulu atau yang lebih kemudian. Tidak ada yang lebih tinggi akan yang lebih rendah. Tetapi ketiga oknum ini adalah kekal satu sama lain dan sehara satu sama lain. Sedemikian sehingga dalam segala hal, seperti sudah dikatakan di atas, kesatuan itu harus disembah di dalam Trinitas, dan Trinitas itu di dalam kesatuan. Jadi siapa yang ingin selamat, ia harus mempunyai pendapat yang demikian mengenai Trinitas. Tetapi untuk beroleh keselamatan yang kekal adalah perlu bahwa ia percaya juga dengan pada tertulis. Karena itu iman yang benar ialah bahwa kita percaya dan mengaku bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Allah, adalah Allah dan manusia. Dia adalah Allah, diperanakan dari saat Bapa sebelum zaman-zaman, dan dia adalah manusia, dilahirkan dari saat ibunya dalam zaman. Allah yang sempurna, manusia yang sempurna, terdiri atas jiwa yang berakal budi dan daging manusia, setara dengan Bapa menurut keilahiannya, bukan menurut kemanusiaannya. Walaupun dia adalah Allah ya dan manusia, namun dia bukan dua, melainkan satu Kristus. Dia adalah satu bukan karena perbuatan kesalahan menjadi daging, melainkan karena penerimaan kemanusiaan kepada Allah. Dia adalah satu, bukan karena percampuran satu, melainkan karena kesatuan oknum. Sebab sebagaimana jiwa yang berakal budi serta menderita satu manusia, demikian Allah tidak merupakan satu Kristus. Dia menderita demi keselamatan kita, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Pada waktu kedatangannya, semua orang harus bangkit pula bersama-sama tubuh mereka dan akan memberikan tanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dan mereka yang berbuat baik akan masuk dalam hidup yang kekal, tetapi mereka yang berbuat jahat akan masuk ke dalam api yang kekal. Itulah iman yang am, dan jika orang tidak mempercayainya dengan sungguh dan teguh, tidak akan menjadi selamat. Amin. Ketiga
Kita bersyukur bahwa di minggu pertama di tahun 2026 kita kembali diberi kesempatan untuk membawa ungkapan syukur kita. Firman Tuhan dari Mazmur 147 ayat 12 dan 14. Megahkanlah Tuhan hai Yerusalem, pujilah Allahmu hai Sion, sebab Ia mengokohkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu yang ada di antaramu. Ia memberikan damai sejahtera kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Sambil pun dijalankan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri.
Selamat pagi bagi kita sekalian menjelang siang. Minggu pertama di bulan Januari, kata Pak Pendeta ada banyak berkat. Kebetulan ada beberapa warga jemaat yang memberikan persembahan syukurnya. Kikua, lator-toro pergi dolo, mak ini masih kita ngomong ke mak lelang pako ada yang memberi berkat. Dan itu sungguh kami syukuri. Mari Pak berikan. Ya, ada kue. Ya, mari kita beri harga 50 4 juta 5 juta. Terima kasih banyak Ibu. 3 kali. Buat Pak Pendeta nanti. Ada telur, saya tidak tahu telur apa ini berikan. Kita tidak tahu ya. Kapo ada kan nama mabusa di gua telur ayam nambitannya ya. Telur angsa. Oh telur angsa gimana rasanya ya? Ya mari Bapak Ibu taruh harga. Ada 6 buah. $200 satu kali. 200 satu kali. 200 2 kali. 200 3 kali. Ya. Dipersembahkan kembali. Ya. Silakan Bapak Ibu taruh harga 50 satu kali, 100 satu kali, 100 2 kali, 100 3 kali. Ada satu lagi kuenya, teman majelis gereja tolong edarkan pundi. Kita lelang sesuai kemampuan saja. Ya, yang berkenan untuk memberi mungkin angkat tangan saja. Teman-teman majelis gereja akan mengedarkan pundinya. Lelang Amerika kita sama-sama, yang terakhir nanti yang dapat, saya yang atur waktunya. Mari, satu lelang Amerika, silakan angkat tangan. Ya terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Angkat tangan, terima kasih Ibu. Angkat tangan yang bisa mempersembahkan seberapa saja, itulah yang dapat dipersembahkan untuk Tuhan. Terima kasih banyak. Silakan 100. Oh ya, nanti berikan di rei kedua, Pak Reverson di lantai di. Ya silakan Bapak Ibu. Sidik siang meratu utang tidak berbunga kita, mungkin dalam 2 bulan Februari mudah-mudahan selesai atau bulan Maret. Tinggal buku sejarah yang masih sementara terus dikerjakan. Kita mengebut. Ya, Ibu Reta, ada oma-oma di depan sini. Di bangku kedua ada beberapa oma-oma. Ya. Silakan Bapak Ibu memberi jauh lebih baik daripada menerima. Ya, silakan. Masih sedikit waktu lagi. Di belakang. Ya, saya menghitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2/4,
2,5. Ya, 1. Ada di belakang sebelah kanan, Pak berikan, tolong berikan dek. Ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu, saudara-saudara, Tuhan memberkati kita sepanjang tahun ini. Orang yang memberi akan terus berlimpah-limpah dalam kasih karunia. Guru semangat Buddha. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita satukan hati kita naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan dan kasih-Mu kami nikmati dalam waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami dimungkinkan memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita kekuatan iman bagi kami dalam menjalani kehidupan kami, di mana Tuhan menuntun dan menempatkan kami dalam menjalani kehidupan ini. Firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan kiranya menjadi bagian kehidupan kami untuk kami hidupi. Dalam menjalani kehidupan ini hanya Tuhanlah yang kami andalkan dalam seluruh kehidupan yang kami jalani. Kami berdoa di hadapan-Mu buat kekasih-kekasih kami yang datang dan menikmati hadirat-Mu dalam ibadah ini. Tuhan berkati dan perlengkapi mereka semua di dalam kehidupan ini. Dan Tuhan tuntun dalam menjalani kehidupan dimanapun Tuhan menempatkan mereka, dalam menjalani kehidupan yang Tuhan berikan. Juga buat kekasih-kekasih kami yang sedang mengikuti ibadah ini secara virtual, Tuhan berkati di tempat mereka masing-masing. Nama-Mu lah dipuji dimuliakan dalam sepanjang kehidupan kami semua. Kami doakan di hadapan-Mu ya Tuhan, bagi anak-anak cucu kami dalam masa pertumbuhan, kiranya Tuhan memberkati. Kasih setia Tuhan menjangka mereka di dalam kehidupan ini dan sungguh masa depan mereka ada di dalam Tuhan. Kami doakan di setiap keluarga dan rumah tangga sidang jemaat-Mu. Tuhan memberkati suami istri, anak-anak cucu mereka, kakek nenek, opa oma. Tuhan berkati dalam kehidupan di setiap rumah tangga. Kami doakan bagi sidang jemaat-Mu dalam melakukan tugas pekerjaan mereka dalam sepekan ini. Ada berbagai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan siapkan bagi sidang jemaat-Mu setelah menjalani masa liburan Natal dan Tahun Baru, dan akan memulai pekerjaan, bahkan ada yang sudah memulai pekerjaan lagi. Tuhan kiranya memperlengkapi senantiasa. Dari apa yang dikerjakan akan memperoleh kebutuhan kehidupan di dalam dunia ini, dan nama-Mu lah yang dipuji dan dipermuliakan. Kami doakan bagi kekasih-kekasih kami, orang tua kami yang sudah memasuki masa purna tugas. Tuhan terus memperlengkapi dan memberi sukacita dan kebahagiaan di masa tua mereka, dalam menjalani kehidupan di masa tua usia yang indah yang Tuhan karuniakan. Tuhan beri sukacita senantiasa. Kami berdoa bagi sidang jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh mengalami gangguan kesehatan. Tuhan kiranya memulihkan kekasih kami, Ibu Emi Talesang, Bapak Yohanes LS Rerung, Bapak Frans Mangiwa, Ibu Neti Napo Mangiri, Ibu Marta Taruk Limbong, Bapak Pendeta JK Perantian, Bapak Diaken Johan Duma Palulungan, Saudari Pedi di Jakarta, dan mungkin masih ada yang tidak kami sebutkan nama mereka satu persatu. Tuhan, kami percaya pemulihan dan kesembuhan secara sempurna hanya datang daripada-Mu ya Tuhan. Nyatakan bagi kekasih-kekasih kami dalam menantikan pemulihan dan boleh pulih dan sehat dari apa yang dialami, sakit penyakit yang ada pada mereka. Kami berdoa bagi orang tua kami yang ada di perantauan dan saudara-saudara kami. Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada.
Kami berdoa bagi anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan kiranya menyempurnakan sukacita bagi mereka dan juga yang berulang tahun perkawinan. Kami berdoa bagi anggota jemaat yang tidak lagi kuat untuk datang bersama-sama dengan kami beribadah. Karena faktor usia, Tuhan kiranya terus menguatkan dan memberi semangat dan sukacita bagi mereka. Kami berdoa bagi rencana pelayanan baptisan kudus pada hari Minggu ini di jam 16, yaitu Michaelo Tandiseno, Kalensio Nobel Nurung. Tuhan kiranya memberkati rencana ini dan pada saatnya boleh dilakukan dengan baik dalam ibadah pukul 16 hari ini. Berdoa untuk rencana peneguhan sidi kepada saudara kami Edgarsio Tandiseno. Tuhan kiranya mempersiapkan dia untuk menerima pendewasaan menjadi anggota dewasa dalam gereja. Kami berdoa untuk rencana perkawinan buat saudara-saudara kami, pasangan saudari kami Edri Serirante Pabunga dengan saudara Natalia Dalangi, juga saudara kami Rosalina dengan saudari Edi, saudari Erjuandi bersama dengan saudari Hesti. Tuhan memberkati rencana-rencana ini, kiranya pada saatnya boleh dilangsungkan dengan baik. Persiapkan ya Tuhan, dan berkati segala persiapan buat saudara-saudara kami yang akan menerima pemberkatan perkawinan pada waktunya. Kami berdoa bagi anggota jemaat yang berduka cita, keluarga almarhum Laberti Noverdik Panggua, suami dari Ibu Penatua Serlitan Kedatu, juga Serlitan Kesalu, juga keluarga almarhum Yohanes K. Patulak Allah, orang tua dari Penatua Agustinus Rerung. Tuhan kiranya mengaruniakan kekuatan dan penghiburan buat kekasih-kekasih kami yang dalam duka cita. Kami doakan buat penyelesaian pembangunan Gedung Bunga Lalan yang kami tempati beribadah saat ini. Kiranya semuanya boleh dikerjakan dan penyelesaian pada saatnya. Tuhan memberkati semua upaya-upaya yang dilakukan oleh panitia dan juga segenap sidang jemaat untuk menyatakan dukungan melalui persembahan. Juga dalam rangka perampungan sejarah jemaat, kiranya Tuhan memberkati tim yang sedang bekerja untuk merampungkan sejarah dan semuanya berjalan dengan baik. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami, pemerintah kami Tuhan, perlengkapi dengan hikmat-Mu. Mereka memerintah seturut dengan kehendak Tuhan. Kami tetap leluasa menjalani kehidupan dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami doakan bagi semua yang telah mengambil bagian di dalam ibadah ini. Majelis gereja dari kelompok 4, Tuhan perlengkapi senantiasa dalam penata layanan masing-masing, dan kiranya tugas dan tanggung jawab pelayanan dapat diemban dengan baik. Bahkan semua pelayan di tengah-tengah jemaat Rantepao, Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Penatua, Diaken, Tuhan perlengkapi senantiasa di dalam penata layanan di tengah-tengah jemaat. Juga tim multimedia Tuhan memberkati seluruh peralatan sehingga tetap berfungsi dengan baik, menunjang kelancaran dari semua pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah jemaat-Mu, jemaat Rantepao di sini. Pimpin sidang jemaat-Mu ya Tuhan, bila nantinya pergi ke dalam kehidupan mereka, lindungi dan tiba dengan baik dan selamat di tempat masing-masing. Di sana nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ya Tuhan, ini menjadi doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, kita akan pergi ke dalam kehidupan kita, menjalani hidup ini dalam sebuah komitmen bahwa Tuhan terus menuntun dan menyertai perjalanan hidup kita. Sertai kami Tuhan dengan anugerah.
jalanilah kehidupanmu dengan tetap percaya bahwa Dialah sumber hidup dan berkat. Untuk itu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nyanyian syukur, kami beri kesempatan kepada Panitia Natal Nasional untuk memberikan penyampaiannya. Kami persilakan duduk. Terima kasih sudah dikasih kesempatan. Kami mau menyampaikan ada undangan untuk jemaat Rantai PAO untuk menghadiri Natal Nasional 2025 ini diadakan secara hybrid. Jadi akan ditayangkan secara langsung dari Senayan, lapangan tenis indoor Senayan. Akan dihadiri Bapak Presiden dan mengajak 10 lokasi di Indonesia. Salah satu daerah yang terpilih itu di Toraja. Jadi mereka melihat channel-channel YouTube beberapa gereja yang cukup konsisten sejak COVID mengadakan live streaming, dan rupanya kita terpilih untuk ikut menjadi bagian dari Natal tersebut. Lalu jadi kita akan hadir besok tanggal 5, jam ibadahnya itu dari jam 6 sebenarnya. Tapi mungkin kita sudah boleh hadir jam 5, akan berlangsung ada ibadah dan ada perayaan. Kita akan ikut ibadah dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Jadi anggota jemaat yang ingin ikut kegiatan ini boleh mungkin menghubungi koordinator kelompok, atau boleh untuk informasi lebih lanjut boleh hubungi kami di multimedia setelah ibadah ini, dan boleh kami daftarkan besok boleh hadir secara langsung di sini. Jadi kita akan mengikuti ibadah langsung dari Jakarta, dan kita akan mendapat kesempatan mungkin akan disapa secara langsung oleh Presiden. Karena 5 dari 10 lokasi tersebut ada penyerahan bantuan sosial juga. Mudah-mudahan informasi ini cukup jelas. Ini cukup dadakan kami memberitahu informasinya, dan memang baru beberapa hari yang lalu, mungkin baru 2-3 hari yang lalu informasi ini disampaikan kepada kami, sehingga kami belum sempat bahkan untuk disampaikan di penekanan warta tadi belum sempat disampaikan. Jadi mohon maaf ini cukup mendadak. Boleh hubungi kami atau boleh teman-teman majelis nanti membantu kami untuk mendaftarkan jika ada yang ingin ikut secara langsung besok di tempat ini. Terima kasih. Sekian penyampaian dari Panitia Natal Nasional on-site Toraja. Terima kasih. Ya Tuhan, kupuji nama-Mu. Ya Tuhan, Dikau kuperlukan sebagai nyanyian syukur kita saat ini dan akan menjadi penuntun dalam kehidupan kita setiap saat. Ya Tuhan, tiap jam ku puji nama-Mu. Tuhanku yang kudus, tetapku milik-Mu. Setiap jam ya Tuhan, di
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus menuntun kita menjalani tahun-tahun 2026.